Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Ibu dosen yang dimana telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan juga kesehatan. Saya Aura Salsabila selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi hari ini, yang mana akan membahas mengenai tentang sistem pernafasan atau juga disebut juga respirasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Iwana dan yang kedua ada Rio. Sebelum memulai acara pada hari ini, saya akan menyebutkan serangkaian acara yang akan berlangsung, yaitu pertama pembukaan, penyajian materi, tanya jawab, dan juga penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari rekan saya, yaitu Yuwana. Untuk Yuwana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfar dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, penggunaan energi pada tubuh manusia dalam bernapas, menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama respirasi luar, pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan udara, dan yang kedua adalah respirasi dalam, yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Selanjutnya yaitu cara sistem pernapasan. Yang pertama respirasi atau pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut. Selanjutnya yaitu tulang rusuk angkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Dan yang kedua adalah respirasi atau pernapasan perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar dan mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada manusia terdiri atas yang pertama yaitu hidung, yang kedua faring, dan yang ketiga trakea, keempat bronkus, kelima bronkiolus, dan keenam paru-paru. Selanjutnya adalah alat-alat pernapasan pada manusia, dan yang pertama yaitu rongga hidung atau yang disebut kapum nasalis, udara dari luar akan masuk ke rongga hidung. Yang kedua faring atau tenggorokan. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. Dan yang ketiga batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjang kurang lebih 10 cm, terletak sebagian leher dan sebagian di rongga dada toraks. 4. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Dan yang kelima yaitu cabang batang tenggorokan atau bronkus. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dari luar paru-paru. Dan yang keenam adalah paru-paru atau pulmo. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmo dexter, dan yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmo sinister, yang terdiri dari 2 lobus. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Yuwana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rio. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pertukaran O2 dan CO2. Dalam keadaan biasa, manusia membutuhkan sekitar 300 cc oksigen sehari 24 jam atau sekitar 0,5 cc tiap menit. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya,
oksigen diikat oleh zat warna darah atau pigmen darah atau hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam butir darah merah yang eritsosit ini tersusun oleh senyawa hemin atau hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Volume pada pernapasan manusia dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernapasan pada manusia. Walaupun demikian, ada kapasitas vital mencapai 3.500 cc dan kapasitas tidal mencapai 1.500 cc. Selanjutnya ada gas-gas dalam pertukaran pernafasan. Di sini ada gas nitrogen atau N2. Udara luar sebelum masuk paru-paru persenannya 79,01%. Udara di alveoli persenannya 80,7%. Udara yang keluar dari paru-paru persenannya 79,6%. Selanjutnya, gas oksigen atau O2. Udara keluar sebelum masuk paru-paru, udara di alveoli persenannya 13,8%, udara yang keluar dari paru-paru persenannya 16,4%, dan yang terakhir ada gas karbon dioksida atau CO2. Udara luar sebelum masuk paru-paru persenannya 0,04%, udara di alveoli persenannya 5,5%, dan udara yang keluar dari paru-paru persenannya 4,0%. Baik, selanjutnya ada proses pertukaran udara. Ada udara, ada alveolus, dan ada kapiler darah. Selanjutnya ada frekuensi pernapasan. Yang ke-1 ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada suhu tubuh, yang keempat ada posisi, dan yang kelima ada aktivitas. Nah, di usia ini semakin bertambahnya usia, seseorang akan semakin rendah pernafasannya. Dan di sini juga ada jenis kelamin. Pada umumnya, pria lebih memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Selanjutnya ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka akan semakin cepat frekuensi pernapasannya. Ada posisi. Posisi ini ketika sedang duduk akan berbeda ketika sedang berjongkok atau berdiri. Dan yang terakhir ada aktivitas. Aktivitas seseorang yang aktivitasnya tinggi seperti olahraga akan membutuhkan lebih banyak energi daripada yang lainnya. Selanjutnya ada gangguan sistem pernafasan. Di gangguan sistem pernafasan ini ada emfisema, ada asma, ada tuberkulosis, ada influenza, dan ada juga kanker paru-paru. Nah, emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Ada asma. Asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Selanjutnya ada tuberkulosis yang merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Selanjutnya ada influenza. Nah, influenza ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan segala bersin-bersin, demam, dan pilek. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Ada asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Selanjutnya ada tuberkulosis yang merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Selanjutnya ada influenza yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini kebiasaannya merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru.
Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Presentasi selesai. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.